Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi amma ba'd. Indahnya kita ingin mengkaji hadis-hadis yang terkait dengan sholat syuruk. Sholat ini ada yang menamakan sholat syuruk, ada yang menamakan sholat isyraq, ada yang menamakan sholat tulu, ada juga yang menamakan sholat awal waktu duha. Kenapa demikian? Karena kita tidak mendapatkan penamaan itu langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum pernah kita menggunakan hadis Rasul Daud misalnya sholatlah syuruk sekian rakaat misalnya. Di petunjuk Rasulullah itu kalau datang waktu syuruk laksanakan sholat. Sehingga ulama berbeda apakah dinamakan sholat syuruk, isyraq, atau sholat yang namanya dulu dan lain sebagainya. Masya Allah, keutamaannya luar biasa senilai ibadah haji dan umrah. Berikut ini saya coba share datanya biar bisa diikuti oleh teman-teman yang menyaksikan YouTube ini. Keutamaan sholat syuruk ditemukan ada dua sahabat yang terlibat dalam periwayatan hadis ini. Yang pertama adalah Anas bin Malik, yang kedua adalah Abu Umamah Al-Bahili. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadkurullaha hatta tatlu asy-syamsu summa shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tam tam tam. Anas dinarasikan hadis ini oleh Anas. Olah berkata, olah jauh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hadis qauli. Man, barang siapa? Sholat yang melaksanakan sholat al-ghadata, nanti diterjemahkan riwayat lain dengan as-subah. Fi jama'atin, dalam berjamaah. Nanti akan ditemukan lagi kelanjutannya di masjidin. Semua kemudian ada duduk i'tikaf yadkurullah sambil zikir kepada Allah hatta sehingga tatul asyamsu terbit matahari. Selama kemudian sholat melaksanakan sholat rakaatain, dua rakaat, karena selalu maka baginya amalan seperti itu keajri seperti pahalanya hajjatin
ibadah haji wa umratin dan pahala ibadah. Kalau Rasulullah, Rasul menegaskan tamat, tamat pahalanya haji dan umrah itu secara sempurna, sempurna dan sempurna. Saya baca jemaahnya dinarasikan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat subuh secara berjamaah lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, pahala yang sempurna, dan pahala yang sempurna. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Tirmidzi, alhamdulillah berstatus hasan, dan sudah berstatus hasan layak menjadi hujjah dasar hukum menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. An Abi Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholata subhi fi masjidin jama'atin yasbutu fihi hatta yusolliya subhatan duha kana ka ajri hajin au mu'tamirin taman hajjatuhu wa umrah. An Abi Umamah dinarasikan di sini oleh Abu Umamah. Oleh Rasulullah bersabda, man barang siapa sholat yang melaksanakan sholat subhi yakni sholat subuh fi masjid jama'atin, di masjid yang dilaksanakan secara berjamaah, yasbutu fihi lalu dia iktikaf di dalamnya, hatta yusolliya sehingga dia melaksanakan sholat apa? Subhata duha. Subhata ini tidak diterjemahkan tasbih, tapi sholat sunnah duha. Karena maka ka'ajri hajin, amalan seperti itu seperti pahalanya orang yang pergi haji, menunaikan ibadah haji, au mu'tamirin atau orang yang melaksanakan umroh secara sempurna, hajjatuhu baik hajinya, wa umratuhu dan umrahnya. Walaupun redaksi ini berbeda, ini yang dinamakan riwayat hadis bin makna, diizinkan oleh para ulama asal substansinya tidak ada perbedaan antara keduanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Kabir nomor urut 7663. Atas dasar dua tuntunan Rasul ini, mudah-mudahan memberi tarhib kepada kita, semangat kepada kita untuk ajak menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi problem, saya kaget membaca di beberapa referensi, dapat kiriman YouTube, kok ada fatwa ya, pelaksanaannya itu setelah terbit matahari tunggu 10 menit baru laksanakan sholat isyraq atau sholat subuh.
Saya berpikir, dari mana dasar hukumnya? Andaikan ada teman balik yang mengatakan saya pernah dapatkan Ustaz, hadis itu sahih, ya mohon maaf, saya komentari potong. Kenapa Ustaz? Karena kalau kita hidup zaman Rasul, tidak ada istilah jam, tidak ada istilah menit. Istilah-istilah itu kan setelah ditemukan ilmu hisab, kira-kira ya 400 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Saya menduga munculnya kriteria tunggu 5 menit, tunggu 10 menit, itu atas dasar mungkin hadis yang diriwayatkan, kami paparkan dulu baiknya, hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Ambasa. An Amr bin Ambasa radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah bla bla bla, panjang sekali. Tapi saya ingin poin yang penting. Faidar tafa'at, apabila sudah meninggi, yakni matahari, kiada rumhin al-rumhaini, setinggi 1 tombak atau 2 tombak, fasalli, baru laksanakan sholat isyraq atau sholat syuruk. Masya Allah, hadis ini sahih, ada di dalam Muslim nomor urut 832, Abu Daud 1277, Nasai terulang ada 147, ada 572. Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal pun terulang, ada nomor urut 17.555 dan 17.060. Insya Allah hadisnya sahih. Pertanyaannya, apa mungkin hadis seperti ini dimaknai denotatif? Kenapa? Kita tidak tahu tingginya tombak yang dimasukkan Rasul itu berapa meter. Blank kita. Sebab kalau tombaknya makin tinggi, derajatnya pasti lebih tinggi. Dan kita tidak tahu tombak yang dimasukkan Rasul itu ditaruh di mana. Makin mendekati kita, derajatnya makin tinggi. Makin kita jauh dari kita, derajatnya makin kecil. Apalagi kalau yang dimaksud Rasulullah itu, kalau dari ufuk 1 tombak, Masya Allah, 1 menit saja sudah beratus-ratus tombak. Sehingga hadis yang sahih ini tidak mungkin dimaknai denotatif. Kalau sebuah hadis tidak memungkinkan dimaknai denotatif, maka dimaknai konotatif. Artinya apa? Hati-hati kalian menjalankan waktu sholat syuruk atau isyraq. Kenapa? Karena ada waktu yang terlarang, tidak boleh orang sholat. Apa itu? Ketika proses matahari terbit. Kata Rasul itu bersama tanduknya setan. Dan kata Rasul, ilah larangan itu waktu peribadatan orang-orang kafir. Kita diperintah Rasul untuk menyelisihi waktu peribadatan ritual mereka. Ini matahari itu sudah di atas ufuk, sudah asyraqati syamsu, yang bahasa Inggrisnya itu sudah biar, hilang sudah waktu terlarang, maka saat itulah kita boleh melaksanakan sholat apapun, termasuk di dalamnya adalah sholat syuruk atau sholat isyraq. Begitu pola memahami hadis. Dari mana kok ada ketentuan 5 menit, 10 menit. Kita tidak pernah tahu dalam hadis
munculnya istilah seperti itu. Indah kalau kita ngaji hadis secara tematik seperti ini, sehingga tidak mengalami kesulitan. Ada hal lagi yang mengejutkan bagi kita. Kok dipersyaratkan satu, harus sholat subuh berjamaah di masjid. Dua, harus melaksanakan iktikaf. Tiga, diikuti dengan zikir. Keempat, baru melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Dari mana persyaratan-persyaratan seperti ini? Supaya difahami bahwa Rasul itu uswatun hasanah. Perintah Rasul pun uswatun hasanah. Sementara kita ini dapat pesan dari Allah, apa yang dicontohkan Rasul, apa yang diperintahkan Rasul, ambil sebatas kemampuan. Misalnya ada jamaah tanya, Ustaz, Alhamdulillah saya ajak jamaah salat subuh di masjid, Ustaz. Terus kemudian saya segera harus pulang, harus mandi, harus berpakaian rapi, harus sarapan sambil menunggu waktu suruh, Ustaz. Terus setelah itu kami sholat suruh di rumah, tidak di masjid. Kenapa begitu? Kalau tidak begini, Ustaz, saya ketinggalan jemputan, Ustaz. Masya Allah. Ya hamba Allah yang mampunya seperti ini menjalankan, izinkan saya komentar, itu jempol 2, ya Allah. Semoga ketaatan kepada Allah betul-betul diajeni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi pertanyaan, Ustaz, kalau syaratnya begitu kami nggak bisa jalani, Ustaz. Kenapa? Kami wanita ini, mohon maaf, tidak punya mahram, takut kalau pergi ke masjid. Pesan Rasul, sebaik-baik sholat wanita itu di rumah. Ya sudah Ustaz, saya sholat subuh di rumah, kemudian saya iktikaf di rumah, sambil menunggu waktu suruh. Begitu datang waktu suruh, kami sholat isyraq 2 rakaat, Ustaz. Gimana Ustaz? Masya Allah, ini hamba Allah. Pingin sekali menjalankan ketaatan kepada Allah. Dikondisikan seperti ini. Jempol 2, insya Allah. Kenapa harus ada persyaratan ini dan itu? Sebab kalau dipersyaratkan dan syarat itu tidak bisa dipenuhi, batal amalan itu. Syarat-syarat adalah wudhu. Kok wudhunya tidak dilakukan, maka batal sholatnya. Kenapa agama ini kok terlalu sulit? Bukan agama yang sulit, agama sebenarnya mudah. Tapi ketika sampai kenalan manusia, akhirnya berubah. Tidak lagi menjadi mudah, tapi menjadi sulit. Adalah Islam itu adalah agama fitrah. Semua individu insya Allah bisa menjalani, tentu dalam batas kemampuan masing-masing. Saya tutup terlebih dahulu. Itulah kira-kira Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa meneladani seperti yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah dan salafus saleh. Kalaulah kita tidak mampu menggapainya secara maksimal, tentu kita tidak meninggalkannya secara keseluruhan. Mala yudraku kullu ayudraku julu. Syukur kita jalani ketaatan dalam batas kemampuan masing-masing. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.